efek dari scroll itu tadi. Sama kayak anak kita juga, anak kita nggak bisa ajak sekian menit aja, jangan sekian detik aja mereka udah beralih tuh perhatian. Kenapa? Kenapa perhatian HP itu menarik sih? Karena apa? HP itu diam tapi sesuatu yang banyak bergerak. Makanya kebayang kalau kita jadi guru, kalau kita cuma pasif doang, ngajarin, udah terus pulang misalnya gitu, nggak menarik. Makanya akhirnya solusinya adalah bagaimana kita harus bisa lebih menarik lagi daripada handphone, gitu. Baik dari pengajaran, dari pola pengasuhannya, seperti kita harus lebih tertarik lagi. Gitu. Makanya kalau saya sih boleh menyarankan bukan mensterilkan handphonenya, tapi memberikan imun ke anaknya. Jadi dibuat imun ketika bermain handphone. Makanya sebelum kita kasih HP, anak-anak tuh harus tahu dulu konsep bagaimana. Kalau saya yang saya yakini bahwa Allah Tuhan kita maha melihat. Biar anak kita nggak terlihat suka lihat pornografi atau video-video porno. Jadi dari awal sudah dijelaskan bahwa Allah maha melihat. Nah, segala sesuatunya nanti akan diminta pertanggungjawaban loh. Umi, Abi misalnya, atau ayah, ibu, atau bunda, ayah, nggak bisa mengawasi 24 jam. Segala sesuatunya nanti Allah maha melihat, nanti segala sesuatunya nanti ketika di kemudian akhir Allah akan meminta pertanggungjawaban. Betas itu. Tapi kan itu ada yang terlupakan sebenarnya sih Pak, dari kita peran orang tua untuk mempersiapkan anak itu untuk megang gadget. Gadget itu untuk apa sih nak kegunaannya? Kalau bisa kamu lihat handphone itu yang biar menambah informasi, bacaan. Karena makanya bacaan kan sekarang buku sudah beralih ke handphone. Itu juga kamu boleh main handphone, tapi jangan lupa kamu juga harus menambah wawasan kamu. Literasi tetap pendampingan itu ada. Handphone itu kan luar biasa sekali pengaruhnya gitu ya terhadap anak-anak kita. Kita seakan-akan nih jadi orang tua tuh kayak peran kita sebagai orang tua tuh kayak digantikan oleh handphone anak-anak kita gitu. Kebayang dong. Ya kan ya Pak? Kita sibuk. Kemudian anak kita mau butuh bicara, mau butuh komunikasi, nggak ada kita. Makanya kan dibilangnya ibu ada, ayah ada, tetapi posisinya keberadaannya benar-benar nggak ada. Adanya cuman handphone. Dari kecil anak itu udah dikasih handphone. Ya udah, secara otomatis HP-nya itu menjadi pengganti peran kita sebagai orang tua. Makanya nggak aneh anak-anak kita berperilaku sesuai dengan instruksi yang mereka dapatkan dari handphone. Hasil dari penjelasan Bu Nisa tadi, apakah itu dirasakan juga sama praktisi-praktisi kita nih, tenaga pengajar di lingkungan Kodau nih? Kalau dari Pak Idris sendiri, ada nggak pengamatan Pak Idris tentang anak didiknya nih yang bisa di-sharing ke kita? Ya, terima kasih. Berkaitan dengan perkembangan zaman Bu ya. Iya betul Pak. Ini perkembangan zaman yang luar biasa, teknologi yang luar biasa. Anak-anak kita pun mengikuti Bu. Nah, yang saya pertanyakan, anak itu belajarnya lebih cenderung sulit daripada main HP.
Iya. Karena saya lihat di lingkungan di sekitar anak-anak sekolah gitu kan ya, pada anak-anak usia SD lah, saya lihat di lingkungan itu lebih banyak main HP daripada belajarnya. Sehingga pada saat saya mengajar pendidikan, anak-anak itu untuk fokus belajar kurang. Iya, Karena kenapa? Karena berkaitan dengan HP betul Pak. yang situs-situsnya luar biasa. Betul. Dan yang saya khawatirkan itu anak-anak lebih cenderungnya itu main HP daripada belajarnya. Betul. Itu yang dikhawatirkan. Yang pertanyaan saya ini bagaimana cara mengatasinya? Iya, Pak. Seperti Ibu. Terima kasih. Memang apa itu Masya Allah luar biasa ya, tantangan tersendiri ya buat kita para orang tua ya, terutama gitu ya, terkait dengan masalah HP. Kami sendiri pun ya itu tadi proses membuat peraturan itu jauh lebih terus tarik menarik gitu. Di satu sisi kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi handphone itu tergantung kita melihat ya, handphone itu menguntungkan atau malah merugikan gitu. Seperti yang saya bilang dari awal gitu, anak-anak kita itu memang mereka itu sudah kalau kita tidak dekat dengan anak kita, mereka punya pengganti orang tua. Peran orang tua itu handphone gitu ya. Tapi di satu sisi kita juga nggak bisa melarang secara 100% karena mereka kan hidup dengan zamannya. Zamannya betul. Ya kan, mereka hidup dengan zaman teknologi, mau tidak mau handphone selalu di samping. Memang Pak, bahaya sekali itu sebenarnya radiasi dari handphone ya. Apalagi mau dia scroll. Secara nggak langsung kita, Ibu, Bapak sadar nggak? Kita tuh udah terbiasa diberikan tayangan scroll. Sehingga akhirnya ketika kita mau memusatkan perhatian kita nggak bisa bertahan lama. Contohnya nih, kayak kita nonton TV, ya kan di handphone gitu ya. Kita nonton TV ataupun lihat tayangan-tayangan lain. Kita pastinya berasa nggak Pak? Kalau saya sudah mulai berasa ketika tayangan film video itu nggak bisa selamanya kita nonton seterusnya. Ya. Jadi pasti udah cepetin aja. Iya betul. Itu efek dari scroll itu tadi. Sama kayak anak kita juga, anak kita nggak bisa ajak sekian menit aja, jangan sekian detik aja mereka udah beralih tuh perhatian. Kenapa perhatian HP itu menarik sih? Karena HP itu diam tapi sesuatu yang banyak bergerak. Makanya kebayang kalau kita jadi guru, kalau kita cuma pasif doang, ngajarin udah terus pulang misalnya gitu, nggak menarik. Makanya akhirnya solusinya adalah bagaimana kita harus bisa lebih menarik lagi daripada handphone. Gitu, baik dari pengajaran, dari pola pengasuhannya, seperti kita harus lebih tertarik lagi gitu. Makanya kalau saya sih boleh menyarankan bukan mensterilkan handphonenya, tapi memberikan imun ke anaknya. Jadi dibuat imun ketika bermain handphone. Makanya sebelum kita kasih HP, anak-anak tuh harus tahu dulu konsep bagaimana. Kalau saya yang saya yakini bahwa Allah Tuhan kita maha melihat. Biar anak kita nggak terlihat suka lihat pornografi atau video-video porno. Jadi dari awal sudah dijelaskan bahwa Allah maha melihat. Nah, segala sesuatunya nanti akan diminta pertanggungjawaban loh. Umi Abi misalnya, atau ayah ibu atau bunda ayah nggak bisa mengawasi 24 jam. Segala sesuatunya nanti Allah maha melihat, nanti segala sesuatunya nanti ketika di kemudian akhir Allah akan meminta pertanggungjawaban atas itu. Tapi kan itu ada yang terlupakan sebenarnya sih Pak, dari kita peran orang tua untuk mempersiapkan anak itu untuk megang gadget. Gadget itu untuk apa sih nak kegunaannya? Kalau bisa kamu lihat handphone itu yang biar menambah informasi, bacaan. Karena makanya bacaan kan sekarang buku sudah beralih ke handphone. Itu juga kamu boleh main handphone, tapi jangan lupa kamu juga harus menambah wawasan kamu. Literasi tetap pendampingan itu ada. Makanya kan kalau kita itu kan nantinya akan, kalau saya lihat sih kita akan bersaing dengan yang namanya teknologi. Tapi tetap peranan kita sebagai manusia juga tetap dilibatkan. Ada yang tidak tergantikan oleh yang namanya robot. Sentuhan, bonding, nasihat, motivasi itu nggak tergantikan oleh teknologi. Makanya anak boleh megang teknologi, megang handphone, tapi harus tahu aturannya.
konsep-konsepnya harus tahu dulu gitu. Jangan pernah sekali-kali ngasih handphone kalau konsepnya itu belum terjelaskan oleh anak kita. Jangan pernah kasih handphone kalau tidak ada batasan waktu. Jangan kasih handphone kalau belum ada aturan yang jelas. Makanya emang sih dibutuhkan kekompakan ibu bapaknya. Jadi keluarga dulu Bu ya. Keluarga Intinya dari dulu. keluarga dulu ya. Keluarga dulu, karena memang apalagi ya itu tadi Pak, ya kita nantinya akan lebih di luar lingkungan itu, Masya Allah luar biasa. Iya. Kita bersaing dengan itu Perkembangan tadi zaman. perkembangan zaman. Kalau kitanya kembali lagi akhirnya betul yang tadi dikatakan sama Pak Wirda, bahwa pola asuh itu amatlah sangat penting. Itu pola asuh yang bagus itu bagaimana? Ya itu tadi, ketika semua kebutuhannya terpenuhi dari keluarganya. Kebutuhan apa sih? Kebutuhan itu tadi asa, asi, asuh. Kebutuhan apa lagi sih? Afeksi. Kebutuhan itu tadi ya, kasih sayang. Kemudian kebutuhan-kebutuhan dasar lah yang dipenuhi terlebih dahulu. Makanya ibu bapaknya harus kompak dulu. Jangan mengharapkan anak kita baik kalau ibu bapaknya nggak kompak gitu. Makanya dibutuhkan sekali hubungan harmonis antara ibu bapaknya. Sebenarnya apa sih satu hubungan harmonis yang apa namanya, yang memang harus kita galakkan, yaitu tadi ngobrol. Banyak-banyakin ngobrol sama anak, ngobrol sama pasangan. Karena apa namanya, kalau saya kuncinya itu kalau kita nggak ngobrol ya udah, karena kita nggak bisa sama ketika menjadi ini juga. Kalau kita nggak punya ilmu ya percuma juga gitu ya. Apalagi perkembangan zaman cepat, perubahan sangat cepat, kalau nggak disertai dengan ilmu itu nggak akan pernah bisa kita. Ya. Kalau menurut Ibu itu artinya untuk jenjang pendidikan sekolah dasar gitu kan, sebaiknya itu apakah boleh membawa HP atau tidak Bu? Kalau menurut Ibu? Ya kalau ya itu tadi, karena saya menganut batasan aturan gitu ya. Anak itu kan main handphone itu harus dibatasi. Jadi boleh bermain handphone itu minimal, kalau kita para psikolog itu sepakat 1 jam itu udah lama banget gitu. Kalau dari awal memang ketika kita menerapkan sebuah aturan, memang kitanya harus tega dulu. Gitu. Kita harus tega dalam menerapkan sebuah aturan, tega di awal. Tapi kalau sudah terkondisikan, dia akan terbiasa dengan pola itu saya yakin itu pasti akan memudahkan kita sebagai orang tua dalam mengcounter handphone itu tadi. Asal muasalnya kan yang berat itu kan karena dari awal sudah bablas dalam memberikan handphone. Tapi kalau dari awal sudah ada penerapan aturan, kemudian itu tadi ya, konsep kenapa sih saya harus megang handphone, kenapa sih, yaitu tadi, apa sih kalau saya megang handphone, apa yang harus saya lakukan. Kayak persiapan-persiapan itu yang terkadang missing kita sebagai orang tua. Pokoknya intinya nilai bagus, pokoknya semua sekarang di standarnya tuh materi ya, maksudnya nilai bagus, atau ayah kasih handphone gitu. Tahu misalnya kamu naik kelas, handphone gitu. Anak mau tenang, handphone gitu. Sebenarnya sih Jadi ada karena perjanjian khusus ya? iya betul. Jangan SMP SDTK belajar aja, kita TK pakai aja udah pinter banget HP gitu kan. itu. Akhirnya mau nggak mau, akhirnya ya itu tadi, penguatan sebelum menggunakan. Berarti ini termasuk masalah sosial Bu ya? Betul, ini sebenarnya PR bersama. Tapi alhamdulillah ya, pihak-pihak sekolah sekarang juga sudah mulai ya dilakukan seminar bagaimana menghadapi bahaya gadget seperti itu ya. Kemudian anak-anak dibekali juga kan bagaimana dia bisa mengelola gadgetnya. Bahkan para orang tua juga bisa mengakses itu tadi, kita bisa mengontrol, ada aplikasinya ya. Iya. Bagaimana kita bisa mengontrol main handphone anak kita. Misalnya kalau saya cuma 1 jam, kita lagi coba lagi nih memberlakukan main handphone seminggu sekali. Tapi dengan aturan, lakukan kewajiban dulu, rewardnya main handphone di hari Sabtu. Biasanya kita pakainya tuh pakai poin. Kalau poinnya, misalnya sholatnya, oke, kemudian berangkatnya nggak telat gitu, itu bisa jadi poin-poinnya, itu handphone itu bisa menjadi reward. Intinya adalah
walaupun anak itu memegang handphone, tetap harus dilatih kontrol dirinya. Bagaimana dia mengontrol main handphonenya. Kalau nggak dikontrol, bayang Pak, ya kita pasti ingat, Bapak, kita pernah punya murid main handphone, ketika diambil ngamuknya luar biasa. Nah itu tadi, karena selain kenapa pentingnya pengawasan, biar membantu untuk anak kita dalam mengontrol dirinya memegang handphone. Saya megang handphone, kamu nak jangan gitu-gitu amat, maksudnya tetap ada hal-hal yang harus dilakukan, tanggung jawab yang harus dilakukan gitu. Jadi ada kesepakatan antara Betul. anak coba orang tua, Orang Bu, ya. tua. Kalau nggak ada kesepakatan, waduh, kita ribet banget Pak jadi orang tua. Gitu. Emang capek di awal banget membuat mengkondisikan. Tapi kalau udah terbiasa, insya Allah itu memudahkan para orang tua sih kalau menurut saya setelah itu. Jadi Emang harus intinya ada di lingkungan keluarga sendiri gitu ya. Betul, lingkungan keluarga, kemudian sekolah juga mendukung. Jadi ada kerjasama. Jadi kalau nggak ada kerjasama, itu pasti akan susah. Misalnya di rumah dilarang main handphone, teman-temannya pada megang handphone. Nah itu juga tuh yang repotnya. Makanya perlu adanya kesepakatan dari anak-anak kita. Gitu. Kalau lebih itu sih. Bu Nisa tadi kesimpulannya. Bapak Ibu. Ya. Ya mudah-mudahan anak kita ke depannya itu lebih menekan utama yang paling baik gitu ya, Betul. daripada mungkin pemerintah juga bisa membuat aturan mungkin Betul. seperti itu ya. Kemudian sekarang ini juga orang tua sudah ada aplikasinya gitu ya, Aplikasinya benar. buat mengatur jadwal main handphone. Jadi ada tuh misalnya main handphonenya cuma 60 menit, kita sudah atur gitu dari jauh gitu ya, anak kita dikunci, jadi benar-benar terkunci. Nah itu juga ada juga tuh aplikasi buat mengontrol handphonenya. Tujuannya buat apa sih? Biar anak juga belajar bagaimana mengontrol dirinya, bahwa segala sesuatu tidak harus main handphone terus, tidak harus fokus saja main handphonenya. Ada pekerjaan, ada tanggung jawab lain yang harus diselesaikan. Yang lebih idealnya lagi, lakukan tanggung jawab, rewardnya handphone. Jadi tanggung jawabnya tetap terus jalan, tetap terus ini. Karena memang kalau udah handphone tuh kayak punya dunia sendiri. Makanya anak juga harus disadarkan, nah hidup itu bukan hanya handphone aja. Ada di luar sana yang lebih indah lagi kehidupannya. Lihat tanaman yang hijau-hijau gitu ya. Dengar suara kicauan burung, itu kan jauh lebih nikmat. Pijakan kaki pijakan batu-batu yang menghangatkan kaki. Bawa sebuah HP ke sekolah boleh di anak SD, kesepakatannya. Itu tergantung kesepakatan dari orang tua dan sekolah sebenarnya, seperti itu. Tetapi kalau saran saya sih, saya melihatnya kalau waktunya sekolah ya sekolah, waktunya belajar ya belajar, waktunya main ya main. Iya betul. Ya. Ada waktu. Kalau bawa HP, konsumnya akan Udah terganggu. susah. Ya, Kita idealnya menego gitu. anak main handphone Bisa. itu susah luar biasa. Makanya harus tegas di awal. Tegas ya. Gitu. Ya, Teganya ada aturan. di awal. Aturan yang Mendingan nggak disepakatin usah sekalian. Iya, kita lihatnya bukan hanya di sekolah, Bu, kan di masyarakat kita lihat kan kumpul-kumpul atau main HP gitu kan. Betul. Itu bukan dari sekolah, jadi kita melihatnya itu umum sosialnya gitu. Betul. Kemana-mana nih, pasti anak-anak buah HP. Betul. Dan resikonya pun yang tadi kita lihat gitu kan, Iya. ada pencurian, penjamretan kan, Betul. seperti itu. Itu fenomena. Mengkhawatirkan fenomenanya. Tapi kita juga jangan sampai menuntut anak kita, kamu jangan main handphone, sedangkan orang tuanya main handphone. Nah itu juga jadi evaluasi juga tuh buat kita bersama. ya benar ya. Seperti itu. Dimana kita melarang anak kita Kesadaran handphone, dari keluarga juga berarti ya. iya, orang tuanya main handphone. Nah, gimana mau ngobrolnya, gimana mau komunikasinya, bagaimana mau bikin kegiatan-kegiatan bersama dengan keluarganya, gitu. Ya, intinya perlu Kesepakatan. kesepakatan itu berbuah jadi aturan Betul. yang harus diawasi sama orang tua, dan kalau bisa diajak gurunya juga selaras gitu ya dengan aturan itu ya. Iya, Intinya untuk membentuk imun anak sehingga dia punya self control. Betul. Kalau dia mau main handphone, batasannya ada berapa lama, saya harus melakukan apa dulu gitu ya, efeknya apa gitu ya. Jadi ada aturan ya Pak. Ya, dan yang paling penting adalah kadang-kadang orang tua ini mengerti handphone itu nggak bagus, tapi dia nggak tahu cara mengontrolnya.
Tuh. Nah, itu yang Ibu sebutkan tadi, ada aplikasi itu juga mungkin kita perlu explore ya. Nggak banyak orang tua yang tahu loh ada aplikasi yang bisa mengontrol handphone itu. Penting itu. Ya. benar tuh. Iya, aplikasi yang harus dijaga itu ya. Iya. Harus bisa